Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat. Jumpa lagi di channel Mas Guru, media informasi pendidikan bagi guru, siswa, dan orang tua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan peraturan terbaru tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan Bapak Ibu. Nah, Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ini merupakan pengganti dari permen sebelumnya, yaitu Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Karena Permendikbud nomor 38 ini sudah tidak sesuai dalam pemenuhan guru bersertifikat pendidik, termasuk di tahun 2022 ini Permendikbud nomor 38 2020 itu sudah tidak digunakan Bapak Ibu, di mana pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini mengacu pada surat edaran dari Dirjen GTK melalui Direktur Pendidikan Profesi Guru berdasarkan hasil pemutakhiran data Dapodik ya Bapak Ibu di tahun 2022, dan saat ini masih sedang berjalan, yaitu ada dua kategori pelaksanaan PPG di tahun 2022 ini. Kategori 1 adalah berdasarkan dengan TMT sampai dengan Desember 2015, dan di kategori 2 itu bagi Bapak Ibu TMT sampai dengan 1 Januari 2019. Baik Bapak Ibu, kita akan fokus membahas pada peraturan terbaru, yaitu Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan di tahun 2023 nanti. Akan kita lihat persyaratannya, karena memang persyaratan tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan berdasarkan Permendikbudristek nomor 54 ini akan banyak mengalami perubahan, dan tentu saja ini menguntungkan bagi Bapak Ibu guru. Baik, kita langsung menuju ke bab 2 Bapak Ibu, yaitu terkait dengan persyaratan ya. Nah, dalam pasal 5 disebutkan bahwa calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 syarat Bapak Ibu untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023 nanti berdasarkan Permendikbudristek nomor 54 2022 ini. Syarat yang pertama adalah berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Nah, ini adalah ketentuan yang sangat menguntungkan Bapak Ibu, karena di PPG sampai dengan tahun 2021 yang lalu itu masih mengacu pada Permendikbud nomor 38 tahun 2020, di mana Bapak Ibu yang mengikuti PPG dalam jabatan sampai di tahun 2021 adalah bagi Bapak Ibu yang terdata di Dapodik sampai dengan 2015. Kemudian pelaksanaan PPG dalam jabatan di tahun 2022 itu mengacu pada edaran dari Dirjen GTK melalui Direktur Pendidikan Profesi Guru berdasarkan pemutakhiran data. Nah, di tahun 2022 ini sudah ada perubahan sebenarnya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu yang TMT-nya sampai dengan tahun 2019, 1 Januari 2019 itu bisa mengikuti PPG dalam jabatan untuk kategori 2 ya. Nah, berdasarkan Permendikbudristek nomor 54 ini yang nanti juga akan berlaku di mulai tahun 2023, Bapak Ibu yang masih aktif melaksanakan tugas mengajar sebagai guru selama 3 tahun terakhir, berarti jika nanti pelaksanaannya di tahun 2023, maka Bapak Ibu yang 3 tahun terakhir itu berarti bisa dihitung dari per 1 Januari 2020, begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki SK per 2 Januari 2019 yang tahun 2022 ini belum terjaring dalam kategori 2, termasuk juga nanti TMT di atasnya, berarti per Januari 2020 ini bisa mengikuti PPG dalam jabatan. Kemudian syarat yang kedua, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4. Tentu saja nanti juga akan disesuaikan berdasarkan linearitas ijazah ya Bapak Ibu, ijazah Bapak Ibu dengan program PPG dalam jabatan. Selanjutnya untuk syarat yang ketiga adalah memiliki NUPTK nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Ini masih sama ya, karena ini merupakan bagian dari syarat wajib Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu itu wajib memiliki NUPTK. Syarat yang keempat, berusia paling tinggi 58 tahun pada tahun berkenaan. Jadi nanti akan disesuaikan berdasarkan
juknis pelaksanaan PPG di tahun yang akan dilaksanakan nanti ya, misalnya di tahun 2023. Selanjutnya syarat yang kelima adalah sehat jasmani dan rohani. Ini masih sama dengan peraturan sebelumnya. Lalu syarat yang keenam adalah bebas narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Syarat selanjutnya yang ketujuh adalah berkelakuan baik, dan syarat terakhir terdaftar pada sistem Dapodik atau data pokok kependidikan kementerian. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di pasal 8 bagian keempat tentang penerimaan calon mahasiswa, tahapan pelaksanaannya juga melalui beberapa tahapan. Yang pertama tentu saja pendaftaran, kemudian seleksi, dan dilanjutkan dengan pengumuman. Nah, untuk seleksi di tahun 2023 nanti itu juga masih sama ya, berdasarkan seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan seleksi akademik atau pretest. Nah, di sini juga sudah dijelaskan dalam pasal 9 yang dimaksud seleksi di sini adalah seleksi administrasi dan juga seleksi akademik seperti tadi kami sampaikan. Nah, berkaitan dengan seleksi akademik ini tentu saja ada pertanyaan, apakah yang sudah lulus seleksi akademik sampai tahun 2022 ini tapi belum terjaring dalam PPG dalam jabatan tahun 2022, apakah akan mengikuti seleksi lagi, kan seperti itu. Nah, seleksi akademik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 tadi itu ada pengecualian ya Bapak Ibu, yaitu bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B. Akan kita lihat dalam pasal 4 ayat 2 poin B, yaitu guru yang telah mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru namun belum lulus ujian tulis nasional atau uji kompetensi pada akhir pendidikan latihan profesi guru. Jadi tentu saja Bapak Ibu yang sudah mengikuti PPG namun belum lulus UKIN maupun UP UKM PPG pada akhir PPG itu tidak akan mengikuti seleksi akademik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk pengumuman hasil seleksi calon mahasiswa. Itu dilakukan secara bertahap Bapak Ibu, yaitu melalui pengumuman hasil seleksi administrasi dan juga pengumuman hasil seleksi akademik ya. Nah, dalam pasal selanjutnya, pasal 14, yang dinyatakan lulus bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam seleksi pengumuman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat sebelumnya, itu yang merupakan peserta program PPG dalam jabatan. Ini nanti untuk PPG tahun 2000 mulai tahun 2023 Bapak Ibu. Lalu penetapan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2, keikutsertaan calon mahasiswa PPG Bapak Ibu yang ditetapkan oleh Mendikbudristek, ada 4 pertimbangan Bapak Ibu. Jadi penentuan keikutsertaan calon mahasiswa PPG dalam jabatan itu ditentukan berdasarkan ini yang penting ya, yaitu urutannya adalah berdasarkan masa kerja, kemudian masa kerja yang paling lama ini urutannya, kemudian berdasarkan usia paling tinggi. Selanjutnya urutannya adalah pertimbangan satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, dan yang terakhir urutannya adalah berdasarkan perolehan nilai hasil seleksi yang paling tinggi. Jadi di Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 ini pertimbangannya sudah berdasarkan urutan ini Bapak Ibu, sudah ada urutan 4 urutan ini ya. Jadi mulai dari masa kerja yang paling lama, kemudian usia yang paling tinggi, kemudian apakah sekolah itu berasal dari daerah khusus atau daerah 3T, dan juga hasil seleksi akademik maupun seleksi administrasi. Intinya berdasarkan hasil seleksi ya Bapak Ibu yang paling tinggi. Nah, ini Bapak Ibu isi dari Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan, di mana peraturan ini ditetapkan pada tanggal 26 September tahun 2022 oleh Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim. Sudah diundang-undangkan, ditetapkan, dan nantinya Permendikbudristek nomor 54 2022 ini akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023 nanti.